Welcome back to Joy Online Service. Welcome untuk yang pertama kali nonton atau yang udah sering kali nonton dari Jakarta, Palangka, di Surabaya, atau di sekitarnya. We are so happy to meet all of you. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita yel-yel dulu yuk. Joy, yes, 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 I'm awesome. Halo semuanya. Kita berdiri sama-sama yuk. Kita menyanyi bareng-bareng. Let's have fun together. Tepuk tangan sama-sama yuk. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar,
Semua katakan thank you Jesus. We believe in you. Haleluya. Semuanya katakan sama-sama. Yes, katakan. Yes God. We believe in you. Kami percaya Tuhan. Kau Tuhan yang hebat. Kami percaya Tuhan. Kau Tuhan yang mampu. Haleluya. 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 Yes Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan. Yes God. We believe in you God. Haleluya. Haleluya. Yes Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes God. Coba katakan. Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Pemulihan pasti bisa terjadi, berkatmu terjadi karena Tuhan mampu. Kesembuhan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Hebat teman Tuhan Yesus kita. Yes God, ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu Kau Tuhan yang kuat, Kau Tuhan yang hebat, Kau Tuhan yang besar, dan Kau Tuhan yang mampu Tuhan menghadapi segala hal dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan kami semua anak-anak-Mu Tuhan, kami bersyukur atas Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam itu kami bisa berdoa. Semua yang siap dengan firman katakan, amin. Wuhu. Games hari ini adalah Who Am I? Di kelompok ini ada 2 orang. Yang satu akan menebak, yang satu akan menuliskan nama buah di punggung temannya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Pemenangnya adalah tim Naomi. Halo semuanya. Hai. Aduh, lihat mana ya? Kenapa gak kelihatan ya? Ups, oh iya ya. Nah, mungkin kalian berpikir apa ini? Pasti yang semuanya tahu ya, ini adalah masker. Tapi kadang kalau kita main games, kita suka pakai ini untuk apa? Yes, menutup mata kita supaya kita nggak bisa melihat. Nah, hari ini kita bahas tentang mata, ya nggak sih? Mata. Siapa yang punya mata? Ya, sebagian kita umumnya pasti punya mata ya. Boleh tebak nggak nih? Ini matanya apa? Matanya apa? Yes. Ini mata manusia ya nggak sih? Mata itu gunanya apa? Ada yang tahu nggak? Boleh jawab nih. Kalau yang tahu boleh tulis atau mungkin boleh teriakkan di rumahnya sendiri. Apa fungsi dari mata? Yes, mata itu fungsinya kalau dalam bahasa itunya ya, bahasa istilahnya kalau kita search di Google atau ChatGPT atau kita tanya gitu ya, fungsi mata itu apa? Sebagai organ penglihatan yang menangkap cahaya dari lingkungan sekitar untuk dirubah menjadi sebuah impuls listrik yang kemudian diproses oleh otak kita jadi sebuah gambar atau visual. Waduh, bulat banget ya pokoknya ya. Itu adalah definisinya sesungguhnya ya. Tapi kalau gampangnya, fungsi mata itu, gunanya mata itu apa sih ya? Buat melihat ya nggak sih? Melihat mungkin teman kita, wajahnya orang tua kita, jalanan ya, kalau kita lagi jalan kita bisa lihat ada sesuatu di depan kita, di sebelah kanan, sebelah kiri. Kalau kita lagi naik mobil atau naik motor, kendaraan apapun, naik bus mungkin sekalipun kereta api, kita bisa lihat pemandangan yang bagus. Mungkin apalagi nih kemarin-kemarin kan kita habis liburan ya nggak sih, banyak yang bisa kita lihat, mungkin permainan atau mungkin ketika kita main games ya nggak sih, atau kita lagi nonton online seperti saat ini, kita pasti sangat membutuhkan ini mata, karena fungsinya adalah untuk melihat. Nah,
kita tebak-tebakan sebentar nih. Ada yang tahu nggak nih ini gambarnya matanya apa? Yang tahu nggak? Saya tahu karena saya cari ya. Ini apa? Bisa tebak. Boleh diketik ya di kolom komen apa? Yes, ini adalah matanya owl atau burung hantu. Oke, ini saya punya beberapa gambar Mas Ian ya. Satu lagi. Ini. Nah, jelas kan, gampang kan ini kan harusnya ya. Lihat nih, sudah ada tandanya. Apa ini? Yes, ini adalah matanya tiger atau harimau ya. Harimau. Lalu ada lagi. Nah, ini mungkin kayak matanya kartun ya. Kalau di search di internet ini adalah matanya rabbit. Oke, satu lagi. Yes, one more. Ini mungkin bisa lebih gampang nebaknya, ya kan? Ini bukan mata manusia ya, ini matanya binatang atau animal, oke? Matanya apa ini? Ada yang tahu? Yes, matanya cat atau kucing ya, yang punya peliharaan cat atau kucing mungkin bisa menduga. Oke, sudah habis ya matanya ya. Oke, hari ini pembahasan tentang mata ya, karena kita tahu tadi Miss bilang dari awal, mata itu untuk melihat. Kalau kita mau makan, kita perlu menggunakan mata kita untuk melihat makanan apa yang ada di meja kita, di mana makanannya. Mungkin buat teman-teman yang ada beberapa mungkin yang kesulitan dengan penglihatan, pasti akan mengetahui maksudnya ini ya. Nah, hari ini ada seseorang, dia tuh bisa melihat dengan normal, tapi dia nggak bisa melihat. Bingung nih. Kata-katanya apa ya? Oke, kita dengerin dulu aja ceritanya supaya gak penasaran apa maksud dari kata-kata seseorang yang bisa melihat tapi nggak kelihatan gitu ya. Nah, hari ini sebuah cerita di Perjanjian Lama ya. Ada seseorang nabi yang bernama Nabi Elisa. Sebut bareng-bareng yuk, siapa namanya? Namanya Nabi Elisa. Nabi Elisa ini adalah seorang nabi yang sangat diurapi Tuhan ya. Dia itu dulunya adalah kayak dalam artinya itu bukan bawahan, tapi dia itu adalah kayak dilatih oleh seorang nabi yang bernama Nabi Elia ya. Nabi Elia ini pendahulunya. Nah, lalu Nabi Elia ini naik ke surga, digantikan oleh Nabi Elisa. Dia punya istilahnya itu bukan kemampuan ya, tapi dia punya roh yang 2 kali lipat lebih hebat daripada Nabi Elia. Nah, pada waktu itu bangsa Israel itu lagi sering berperang ya. Dia itu bukan berperang tapi kayak sering dikepung oleh pokoknya musuh-musuhnya itu banyak gitu ya. Nah, salah satunya adalah negara waktu itu adalah orang Syria. Orang Syria ini mengepung ini bangsa Israel ya. Lalu mereka berkemah di sana, istilahnya kalau orang mau perang itu kan dia harus bikin strategi ya. Ini kira-kira kamu seperti ini, kamu di sini. Nah, tapi hebatnya begini, Elisa dia bisa tahu dengan jelas dan detail strategi dari bangsa orang Syria ini. Nah, setiap kali orang Syria ini mau melakukan sesuatu, Nabi Elisa ini kasih pemberitahuan. Jadi dia ingin kayak kirim surat pakai burung dunia zaman dulu ya. Dia kirim surat pergi ke Raja Israel, lalu dia bilang jangan pergi ke situ gitu ya. Karena di situ nanti bla bla bla, pokoknya dia bisa mengasih detail dengan jelas dan bahkan dia bisa kasih peringatan kepada orang-orang Israel untuk siap-siap berperang. Jadi jangan sampai diserang gitu ya. Nah, beberapa kali, nah ini otomatis bikin jengkel Raja Syria. Ya, dia bingung, aneh ya, setiap kali kita bikin strategi, misalnya kita rapat sudah tertutup tersembunyi, tapi kenapa kok bisa orang Israel ini tahu? Pasti ada mata-mata atau spy ya di dalam istilahnya di dalam prajurit kita ini. Lalu marah-marah rajanya, siapa yang jadi mata-mata? Coba kasih tahu, ayo. Maksudnya mau ya istilahnya kalau dalam zaman dulu kan namanya perang pasti jahat kan, mau gitu ya. Oke. Nah, kalau ada seseorang yang bilang ya, istilahnya perwiranya ini juga bilang sama raja, bukan raja, tidak ada seorang pun di antara kita yang mengkhianati raja. Ya kita semua ini setia sama raja. Tapi ada seorang nabi bangsa Israel namanya Nabi Elisa, dia inilah istilahnya itu penyebabnya atau biang keladinya yang menyebabkan semua orang di Israel itu jadi bersiap siaga. Kok bisa gitu ya? Jadi waktu itu dikatakan, seandainya raja itu ngomong apapun, sekalipun di dalam tempat tidur sekalipun, dia bisa tahu gitu. Wah, coba kamu selidiki gitu ya. Kamu cari tahu tentang dia, di mana dia, lalu kita tangkap saja dia. Oke. Nah, singkat cerita mereka tahu ya di mana Nabi Elisa berada. Dan akhirnya Raja Syria ini mengirimkan sebuah pasukan yang sangat besar disertai dengan kuda dan kereta perang. Nah, pada waktu malam
istilahnya mereka sudah mengepung seluruh kota itu. Lalu besok pagi-paginya Nabi Elisa ini punya seorang pelayan. Pelayan itu keluar, lalu dilihat, otomatis ketakutan dong. Mereka cuma berapa? Berdua, Nabi Elisa dan pelayannya. Dia lihat begitu banyak sekali tentara-tentara dan kereta perang bangsa Syria yang sudah mengepung kota itu. Otomatis apa? Pasti ketakutan, ya nggak sih? Gemeteran semua. Karena dia merasa nggak mungkin bisa, ini pasti mati gitu kan. Nah, lalu dia masuk ke dalam dan dia bilang sama Nabi Elisa, celaka Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Terus Nabi Elisa dengan santai bilang, nggak usah takut. Yang ada di pihak kita lebih banyak daripada di pihak mereka. Lalu Elisa berdoa, ya berdoa kepada Tuhan supaya apa? Si pelayan ini dia bisa melihat ada begitu banyak tentara yang menyertai mereka. Lalu dia berdoa, Tuhan, bukalah mata pelayanku supaya ia bisa melihat. Nah, ya tadi kan Miss bilang toh, seseorang yang bisa melihat tapi tidak kelihatan. Nah, ini dia ya. Lalu waktu sudah selesai berdoa, keluarlah pelayan itu, dia melihat ada begitu banyak sekali kereta kuda berapi yang mengelilingi Nabi Elisa dan juga pelayannya itu. Dan waktu orang Syria itu menyerang, Nabi Elisa berdoa lagi ya. Tadi berdoa supaya apa? Pelayannya bisa melihat. Nah sekarang dia berdoa sebaliknya. Dia berdoa untuk tentara-tentara ini dibuat tidak bisa melihat. Nah lalu waktu dia dibuat tidak bisa melihat, dia datang kepada Elisa. Terus Elisa ngomong gini sama tentara dengan santai. Kalian ini tersesat, salah jalan. Kota yang kalian cari itu bukan ini. Ayo saya antarkan kalian ke tempat yang sebenarnya. Nah lalu Elisa mengantar mereka ke Samaria. Dan pada waktu mereka masuk kota itu, Elisa berdoa lagi ya. Tuhan, bukalah kiranya mata mereka, tentara-tentara yang dibuat buta itu, supaya bisa melihat lagi. Nah Tuhan mengabulkan doa Elisa, ya Tuhan membuka mata-mata seluruh tentara orang Syria ini. Dan mereka bingung, kok sekarang aku ada di kota Samaria gitu kan. Nah di sana Raja Israel lihat ya tentara-tentara, terus dia tanya, Nabi Elisa, haruskah aku membunuh semua orang-orang ini? Lalu jawab Elisa, jangan ya. Tentara yang istilahnya Baginda tangkap dalam pertempuran pun Baginda nggak perlu, malah merepotin kan, nyimpenin tentara ngapain. Nah sekarang ini berilah mereka makan dan minum, lalu biarkan mereka kembali kepada raja mereka. Jadi Raja Israel mengadakan pesta besar bagi tentara-tentara Syria itu. Lalu setelah mereka makan dan minum, ia menyuruh mereka pulang kepada rajanya. Dan sejak itu dengan akhir cerita ini, orang-orang Syria itu berhenti menyerang orang Israel. Nah tadi kita lihat sama-sama kan ya, misalnya dibilang dari awal, misalnya dibilang seseorang yang bisa melihat tapi nggak kelihatan. Nah itu adalah pelayan Nabi Elisa ya. Dia bisa melihat secara normal ya, dia bisa lihat tentara-tentara Syria yang begitu banyak dengan kereta kudanya. Tapi dia nggak kelihatan bahwa ada tentara dari surga yang Tuhan kirim untuk melindungi mereka. Bahkan bukan cuma kereta biasa, keretanya itu kereta kuda berapi. Jadi lebih hebat dan lebih banyak, lebih heboh daripada yang orang Syria punya. Nah hari ini cerita ini mengingatkan kita bahwa ini bukan sekedar cuma mata biasa ya yang kita gunakan. Maksudnya ya kita perlu mata kita, tapi kita juga perlu mata rohani. Apa itu mata rohani? Mungkin sekarang tidak semua kita anak-anak ya, apalagi yang masih kecil-kecil, mengalami masalah yang hebat ya, masalah yang bikin kita stres, masalah yang bikin kita susah. Mungkin kalau zaman sekarang juga nggak ada tentara yang mengepung kita gitu ya, tapi mungkin nanti ketika kita agak gede kita mengalami problem yang bisa lebih sulit, kayak misalnya kita belajar kok gak bisa ya, aduh sulit sekali pelajarannya, atau mungkin waktu kita di sekolah ada teman kita yang suka mengganggu kita, atau mungkin ketika kita di sekolah kita merasa guru itu tidak suka sama kita, atau apapun yang menjadi problem kita. Mungkin kalau atau yang lebih gede lagi, kita punya keras gitu mungkin, aduh sakit hati atau apapun itu. Atau mungkin orang tua kita ya, keluarga kita mungkin mengalami masalah, orang tua kita mungkin atau berpisah nggak bersatu lagi. Itu adalah sebuah problem yang bisa kita alami anak-anak ya. Nah kalau kayak tadi pelayan tadi, dia fokus kepada tentara-tentara orang Syria, dia sampai nggak kelihatan ada tentara surga di situ. Begitu juga dengan kita. Waktu kita fokus dengan problem kita ya, kita yang nggak bisa belajar, yang susah belajar, kita yang mengalami sakit hati, mungkin kita ada problem di keluarga kita, mungkin kita mengalami problem di sekolah,
Mungkin ketika kita fokus dengan masalah itu kita jadi stres, kita jadi aduh kayaknya sudah nggak punya jalan keluar. Tapi ketika kita fokus kepada Tuhan, kita jadi lihat, walaupun mungkin ya masalah kita itu nggak selesai, walaupun mungkin masalah kita itu tidak langsung selesai waktu kita berubah fokus. Tapi penting untuk kita ingat ini, in times of trouble, kayak tadi kata-kata Nabi Elisa, jangan panik ya. Jangan panik apa ketika kita merasa bahwa kita itu kayak di-surround, dikelilingi oleh begitu banyak masalah gitu ya, stres, mungkin sesuatu yang menyakutkan, sesuatu yang menyakiti hati kita. Ingat selalu ini, bahwa Tuhan kita gitu ya, perlindungan Tuhan itu lebih besar daripada segala semua apapun yang kita hadapi, yang akan kita hadapi. Dan kita juga perlu tahu ini ya, God is my defender. Tuhan adalah pembelaku. Tuhan yang membela kita, membela saya, membela kamu, membela orang-orang yang istilahnya yang Tuhan, yang dikasih sama Tuhan ya. Tuhan mengasihi kita semua tentunya. Makanya itu Tuhan adalah pembela kita. God is my defender. Ya Tuhan itu pembela. Jadi waktu kita mengalami masalah, semua kita pasti nanti waktunya akan mengalami trouble. Anything can happen. Trouble itu nggak pilih-pilih ya. Trouble nggak bilang tok 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 permisi gitu, enggak. Tiba-tiba datang, tiba-tiba muncul. Kita nggak menduga sesuatu yang unexpected. Tapi ini, when kita surrounded by trouble, apapun trouble-nya, kata-kata Nabi Elisa itu katanya, jangan panik. Karena apa? God is my defender. Tuhan adalah pembela kita. Nah, siapa di sini yang pernah main games? Ada yang pernah main games? Yes, saya juga suka main games ya. Apalagi kalau dalam pesawat ya, menunggu lama, penerbangan jauh, ngapain, bingung, nggak bisa tidur, ya main games ya. Nah, waktu main games itu ada macam-macam ya, games itu macam-macam. Mungkin ada yang tembak-tembakan, ada yang mungkin kayak, kalau misalnya tuh suka yang main games yang bisa mati misalnya gitu ya. Agak mencana gitu, agak lician ya. Kalau gamesnya ada lawannya gitu misalnya nggak suka. Misalnya suka games yang mungkin menanam, games yang pokoknya sesuatu yang tidak bikin tegang gitu ya. Yang santai, games tebak-tebakan, mungkin board games itu mungkin sesuatu yang sangat menyenangkan ya. Buat misalnya bukan sesuatu yang yang pokoknya yang deg-degan gitu itu nggak suka. Nah, ada satu games yang bisa juga suka main, namanya adalah games finds the item. Ya, temukan sesuatu, gambarnya sudah dikasih tunjuk gitu ya, di dalam gambar yang sudah dibuat agak rumit supaya kita nggak bisa melihat. Misalnya gampangnya itu find hidden item gitu ya. Misalnya di dalam gambar ini ada gambarnya Tuhan Yesus dan murid-muridnya gitu ya. Lalu ada di dalam situ ada ikannya atau mungkin ada jamur, pokoknya sesuatu yang tidak berhubungan dengan gambar itu. Jadi di gambar besar ada gambar barang kecil-kecil yang harus kita cari. Nah, kadang seringkali waktu kita main games itu kita fokus dengan hal yang lain gitu ya. Misalnya di listnya itu ada tulisannya bucket, mungkin apple, tapi kita sudah fokus cari bucket sampai kita nggak bisa melihat ada apple yang lebih besar di situ padahal. Atau mungkin juga misalnya kita main hidden words gitu ya, kita main games yang puzzle words. Ada begitu banyak huruf-huruf yang dijajar-jajar gitu ya, yang ditata. Begini lalu kita harus cari entah horizontal, vertikal, miring gitu ya. Karena kita udah fokus cari yang sesuatu yang kita mau cari. Misalnya kata-katanya Petrus gitu ya, kita cari Petrus, terus kita sampai nggak kelihatan ada Yohanes di sini gitu ya. Itu yang sering terjadi. Kita terlalu fokus sesuatu sampai kita akhirnya kelewatan yang lainnya. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita terlalu fokus dengan trouble atau problem kita jadi lupa satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita yang kita pelajari sama-sama, adalah pembela kita, our defender. God is my defender. Jadi waktu kita punya problem, pasti kita stres, kepikiran, itu pasti ya. Kalau kita lihat orang tua kita ya, aduh misalnya mungkin lagi ada kesulitan, kita pasti mereka kok stres sekali. Nah, itu wajar, tapi tetap kita harus ingat ini. Satu kata, jangan panik. Karena apa? God is my defender. Nah, supaya kita bisa fokus ya waktu kita mengalami masalah, waktu kita lagi ada problem. Ini penting kita lakukan, ini bekal buat kita dari sekarang bisa kita lakukan. Jangan tunggu sampai sudah punya masalah atau sudah mengerti masalah. Do it from now gitu ya. Last week udah dibahas ya, kata-kata ini poin yang sangat penting. Ini buat setiap kita ya, anak-anak Tuhan, ini perlu kita lakukan sama-sama. Yang pertama adalah berdoa kepada Tuhan setiap hari. Itu adalah
kuncinya, maksudnya salah satu kunci yang perlu kita lakukan ya, berdoa setiap hari ya. Las itu sudah dikasih tahu sama-sama juga. Lalu yang kedua ini, baca Alkitab juga setiap hari. Jangan tunggu sudah problemnya datang, jangan tunggu sampai sudah stres baru berdoa dan baca Alkitab. Ya nggak apa-apa sih, tapi better do it now sebelum kita mengalami apa-apa. Karena apa? Waktu kita when the trouble comes, kita punya shield, kita punya perlindungan. Dan akhirnya apa? Kita sudah biasa fokus kepada siapa? One thing, God is my defender. So, jangan lupa ya, waktu dari saat sekarang 2 hal yang mau kita lakukan. Apa? Yes, ya katakan sama-sama yuk. Berdoa kepada Tuhan setiap hari. Dan yang kedua, baca Alkitab setiap hari. Supaya apa? In time of trouble, kita punya shield dan fokus kita one thing. God is my defender. Super kebenaran hari ini adalah God is my defender. Ayat penuntun hari ini adalah 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 23 or 2 Kings 6 verse 8 until 23. Ayat hafalan hari ini adalah Roma 8 ayat 31b. Kalau Allah memihak pada kita, siapakah dapat melawan kita? In English, Romans 8 verse 31. If God is for us, who can be against us? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau melanjutkan aktivitas kami, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ibadah Joy sudah selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Bye!